Shalom, apa kabar? Berharap saudara dalam keadaan sehat, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kita ada dalam minggu kemenangan, karena selama 3 hari Yesus dalam kubur, dia bangkit. Dan hari ini dunia merayakannya, namun tetap masih dalam kesunyian. Tapi puji Tuhan, kita masih dapat beribadah di rumah-rumah. Itu anugerah Tuhan. Mari dapati pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15. Namun saya bacakan dalam ayat 1 sampai ayat 6 saja. Saudara dapat baca ayat-ayat selanjutnya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil putusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Baik, silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati di kayu salib dan dikubur Yusuf Arimatea, selama 3 hari dalam kubur, ternyata kubur-kubur di sana hampir mirip dengan kubur-kubur di Toraja. Tapi bukan patanenya yang di batu-batu digali di dalam lubang, di gua-gua. Kubur Yusuf Arimatea ini pun juga itu digali dalam gua di batu, dan ini masih baru, dan ketika ditutup itu mempergunakan batu besar dan sulit untuk dibuka. Walaupun laki-laki sekalipun, itu mesti ada beberapa orang yang harus bekerja sama untuk membuka tutup kubur itu. Nah, pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan Maria yang lain, ketika Sabat telah lewat itu Sabtu, maka Sabat lewat itu fajar, menyingsing fajar, itu hari Minggu seharusnya. Dan kebangkitan Yesus pada hari pertama itu menyebabkan sampai hari ini orang Kristen merayakannya setiap hari Minggu, hari pertama minggu itu. Sementara Advent masih tetap ibadah hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika perjalanan mereka ke kubur, mereka berpikir siapa yang menggulingkan batu yang besar itu bagi kita supaya kita lihat mayat itu. Namun ternyata ada sesuatu yang terjadi, bahwa Yesus bangkit. Wow, sesuatu yang hebat, tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan murid-murid, tanpa campur tangan ahli-ahli Farisi dan lain sebagainya. Tetapi karena Allah bangkit, Yesus bangkit, maka terjadi gempa. Tutup kubur yang begitu besar itu terguling dan menyebabkan
ada sesuatu yang lain terjadi. Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kurang lebih 3 hal yang ingin saya bagikan bagi saudara hari ini dari ayat 1 sampai ayat 15, akan supaya menjadi renungan bagi kita di rumah kita atau saat ini. Tanam dalam pikiran saudara. Kalau saudara punya catatan, catat baik-baik dan renungkan itu, karena ini pasti akan menguatkan kita. Yang pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, kita menuju ke ayat 11 dan seterusnya. Ayat 11 dibilang begini, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridmu datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat dibilang begini, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ketika Yesus bangkit, maka ternyata di depan kubur Yesus itu ahli-ahli Farisi, orang-orang hukum, ahli-ahli Taurat menyewa tentara, serdadu, penjaga untuk menjaga kubur. Karena mereka tahu Yesus mengatakan bahwa 3 hari dalam kubur akan bangkit. Maka disuruh jaga jangan sampai murid-muridnya datang curi. Dan ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu pingsan, gemetaran, sampai menjadi seperti orang mati pingsan. Tetapi sesuatu terjadi. Mereka melihat kejadian itu. Mereka lihat bahwa Yesus bangkit dan menyebabkan mereka ketakutan sampai pingsan. Tetapi karena uang mereka berbohong. Poin yang pertama saya bagikan bagi saudara, berita bohong pasti menyesatkan. Sekali lagi, berita bohong pasti menyesatkan. Akhir-akhir ini dengan munculnya corona, banyak sekali berita bohong. Betul? Yang terkadang menakutkan kita dan menyesatkan kita, terjerumus terus dalam ketakutan. Misalnya kemarin saudara dengar ada yang mati, sampai dikirim videonya di grup. Saya komunikasi, saya langsung tahu, saya tahu orangnya. Saya pernah sama-sama pelayanan kalau tidak salah 1 kali. Dan sorenya saya diam dulu, saya selidiki dulu, saya diam, saya telepon gembalanya yang melayani. Ternyata ini dia sakit ginjal, gagal ginjal, dan sudah 3 kali cuci darah. Dan ketika hari Kamis dia ke rumah sakit Santa Ana untuk komunikasi untuk cuci darah kembali, langsung dirujuk ke rumah sakit Batramas. Tapi dia kembali ke rumah dulu, belum buat apa-apa. Hari Minggu dia ke rumah sakit Batramas karena semakin lemas, langsung diisolasi karena mengalami sesak. Dan sesuai protokol, ketika hari kemarin hari Sabtu, hari Jumat dia ke rumah sakit, hari Sabtu dia meninggal. Ketika dia meninggal, protokolnya karena dia mengalami sesak, maka dia diisolasi sedemikian rupa, sampai dikubur pun dia dibawa sedemikian rupa. Gembalanya bilang sama saya, itu baju 500.000, semua perlengkapan yang dia pakai 500.000, masker segala macam 500.000, langsung dikubur, dibuang saja begitu. Dia bilang, kalau saya bawa motor, saya bawa pulang. Kalau dia positif, sekali lagi, menurut pemahaman saya, kalau dia positif,
corona, berarti mamanya, pacarnya, saudara-saudaranya yang menjaga dia selama dia sakit pasti sudah positif, betul nggak? Tetapi menurut rapid testnya, saudaranya, mamanya, pacarnya itu negatif. Belum ada kepastian bahwa dia corona, tetapi sudah disebar bahwa dia corona. Saya jujur menganggap ini sebuah berita yang bohong, karena belum ada kepastiannya. Dan itu menyebabkan ketakutan. Maka saya berharap kepada jemaat GPD Mandonga, di grup-grup kita, kalau boleh jangan sebar-sebar berita yang tidak jelas. Misalnya ada lagi beberapa waktu lalu disebar berita, kirim ini ke 3 grup, maka engkau akan dapat pulsa sekian. Saya kirim sama temanku, siapa yang mau bayar kita ini? Saya bilang, yang kirim ini kah? Langsung tidak ada. Saya percaya tidak ada yang dapat, itu bohong juga. Tetapi yang lucunya di grup-grup kita pun dikirim. Ya. Mulai muncul di grup saya hamba Tuhan, Sekolah Alkitab Angkatan 30. Kenapa disuruh berhenti 3 hari? Karena Indonesia Timur, Indonesia akan dilanda dengan angin kencang dan meniup membawa wabah. Saya bilang ini pendeta-pendeta kayak ini apa lagi? Kayak orang BMKG saja mengirim sesuatu. Saya bilang ini bohong ini. Saya langsung bilang ini bohong. Sesuatu yang belum betul hanya diciptakan oleh orang-orang tentu untuk menakut-nakuti orang, menyebabkan kita ketakutan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penjaga-penjaga ini itu tahu bahwa Yesus bangkit. Tetapi dengan adanya uang, mereka pulang dan mereka bilang, ketika dikasih uang, jangan bilang Yesus bangkit, bilang saja Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Efeknya, saudara baca ayat 15. Efeknya, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Wow. Bohong 2000 tahun lalu kurang lebih, sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya. Bayangkan efeknya itu panjang. Efeknya itu panjang. Maka mari kita jemaat GPD Mandonga, kalau mau sebar berita sesuatu, tanya dulu, pastikan dulu bahwa itu betul atau tidak. Amin. Jangan sampai kita menyebarkan berita bohong, kita menjadi perpanjangan tangan iblis untuk menyampaikan berita bohong yang menyesatkan, yang memberi ketakutan, yang membuat kekhawatiran, yang membuat kecemasan. Mari pikirkan baik-baik sebelum kita sebar sesuatu. Jangan sampai kita terlibat, jadi sekali lagi kita terlibat jadi perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan orang, membuat ketakutan orang. Saya coba belajar ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau share sesuatu, selidiki dulu baik-baik. Betul enggak itu? Lebih bagus kita share cerita-cerita lucu supaya kita ketawa, betul? Daripada kita share sesuatu yang menakutkan. Ya kan? Lebih bagus kita share cerita-cerita yang membuat kita ketawa daripada membuat orang mati. Saya sampai sekarang sudah enggak mau lagi update berita. Padahal saya punya, saya tulis emailnya gugus COVID-19 pusat, itu ada di HP saya. Saya klik, muncul semua, data-datanya muncul semua. Saya sudah tidak mau update. Kenapa? Jangankan saudara, saya juga ikut ketakutan di dalam. Ini bahaya, ini bahaya. Ya, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bau, saya tidak usah share. Saya putar lagu, saya nyanyi-nyanyi, saya main game, saya lakukan sesuatu. Nah, sementara kita tidak update saja, itu muncul terus, betul nggak? Di WA muncul, di televisi muncul, di koran muncul, di Facebook muncul, di Twitter muncul, di IG muncul, semua muncul. Tidak perlu kita update, pun muncul semua. Apalagi kita update, kita cari tahu, itu lebih banyak lagi yang kita tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi,
Renungan pertama yang harus kita angkat dari bagian cerita kebangkitan Yesus hari ini, mari kita perangi hoax. Mari kita perangi berita bohong. Jangan sebarkan berita bohong, karena berita bohong itu menyesatkan, hanya membuat ketakutan, hanya membuat kekhawatiran, hanya membuat kecemasan. Amin. Setuju? Saya berharap saudara yang ada di tempat ini atau di rumah dimanapun juga saudara dengar, mari kita perangi ini, karena itu hanya membuat kekacauan. Tapi mari kita sebar hal-hal yang positif. Ketika kita sebar hal positif, maka akan mengurangi hal-hal negatif dan membuat kita semakin kokoh iman kita. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara melalui renungan pagi hari ini, kita baca ayatnya yang ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang lain dari bacaan kita ini yang saya ingin bagikan bagi saudara. Cerita tentang kebangkitan Yesus itu lengkap, ada di Yohanes, ada di Markus, ada di Lukas. Maka ketika kita baca dalam Injil Lukas, itu berkata seperti ini. Injil Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yang ingin saya bagikan dari sini poinnya, ketidakpercayaan seseorang akan firman Tuhan akan menyebabkan orang tersebut bertindak melakukan kesalahan. Ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan, sekali lagi, ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka yang hasilnya adalah melakukan kesalahan. Selama 3 kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yesus menyampaikannya kepada murid-muridnya bahwa, sekali lagi, bahwa dia akan ke Yerusalem, ditangkap, disalibkan, mati dikubur, dan 3 hari dalam kubur ia akan bangkit. Saya percaya berita itu terekam dalam pikiran murid-murid, termasuk Maria Magdalena dan yang lainnya. Tapi ketika Yesus mati, mereka ke kubur sudah 3 hari. Mereka ke kubur, mereka bukan mau lihat Yesus bangkit, tetapi mereka membawa rempah-rempah. Tujuannya apa? Rempah-rempah itu mengawetkan mayat. Maka mumi-mumi yang sering kita lihat atau biasa di-share di Facebook, di internet, mumi itu ternyata diawetkan dengan rempah-rempah, minyak mur dan lain sebagainya, dibuat sedemikian rupa. Ada waktu-waktu tertentu mayat itu dirempah-rempah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan, ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka itu hanya menyebabkan kita melakukan kesalahan. Mereka ke kubur bukan lihat Yesus bangkit, tetapi mereka merempah-rempah mayat. Bahkan dalam Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 20 ayat 2, ia lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Semakin aneh, sekali lagi semakin aneh. Ketika mereka datang, maka mereka cari, bukan cari Yesus yang bangkit, tetapi cari mayat.
ayatnya, mendapatkan Simon Petrus dan berkata, Tuhan telah diambil dari kuburnya. Dia bilang, Tuhan telah diambil dari kuburnya. Wow, sesuatu yang ganjal sekali. Dia bilang Tuhan, tetapi Tuhan telah diambil. Seringkali kita seperti begini. Kita bilang dia Tuhan, tapi terkadang kita tidak percaya. Kita bilang dia Tuhan, tapi terkadang kita meragukan dia. Betulkah? 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 Saya pun juga dalam sebuah situasi, saya bilang Tuhan, betulkah Tuhan ada? Masih bisakah Tuhan buat mujizat? Saya bersaksi beberapa waktu lalu saya dalam kondisi sakit. Istri saya pernah saksikan dan saya juga pernah bersaksi di suatu tempat. Saya sakit. Ketika itu saya pergi urus BPJS dan ketika pulang saya masih sempat ikut doa. Dan ketika saya ikut doa di rumah kita sama-sama teman-teman pendeta hari Selasa, dan setelah itu ketika saya pulang sakitnya seperti ini, saya kencing, itu sakitnya minta ampun, saya sampai berteriak dan itu cuma sedikit yang keluar. Pikiran saya, wow, ini prostat ini. Saya coba cari tahu, saya dibilang prostat, saya cari tahu, orang prostat itu orang prostat itu tidak pernah lagi berhubungan sama istrinya sudah sekian lama dan umur 70 tahun ke atas. Kok saya masih begini sudah kena? Muncul pikiran lain, weh jangan sampai ini ginjal ini. Kalau ginjal cuci darah, ini mati saya ini. Dan karena update berita-berita seperti itu, ketakutan semakin muncul. Prostat kah, ginjal kah, apa ini, apa ini. Istri saya semakin cari tahu, saya juga semakin ikut ketakutan. Ini aku mesti minum ini, mesti minum ini, mesti minum ini. Wah, tambah ketakutan. Ketika tambah ketakutan ini, saya tidur di lantai. Saya menangis. Saya bangun dan duduk. Ketika itu hari Kamisnya, hari Rabunya, hari Kamis semakin lebih parah. Tapi siangnya ada pelayanan malam sebenarnya. Pelayanan itu pelayanan saya. Pelayanan yang harus saya itu. Ketika saya lihat di grup, mereka bilang Pak Eli yang pelayanan, kalau saya dalam kondisi sakit. Saya langsung bilang begini, Tuhan, adakah kau betul? Kalau ada kau, kenapa biarkan saya menderita seperti ini? Dan sakit itu belum pernah saya alami dan berharap tidak dialami lagi. Setengah mati sekali, susah sekali. Saudara tahu, saya mulai ketakutan. Kenapa? Karena saya salah pahami firman Tuhan. Saya ketakutan. Tapi puji Tuhan, ketika sorenya saya bangkit, dikasih saya ayat-ayat ini, ku baca. Dan saya coba ikut melakukan itu. Dan ketika saya ikut melakukan itu, malamnya saya bisa melayani dengan baik. Hari Jumatnya, istri saya paksa kita ke dokter. Saya ke dokter. Diperiksa. Saya bilang kalau saya ke dokter, mesti ada 3 tahap pemeriksaan yang harus dilakukan. Pertama USG. 2 tes darah. Yang ketiga tes air kencing, tes urin. USG pertama. Saya tidak minta, saya tidak bilang sama dokter tolong periksa lengkap, tidak. Saya cuma minta Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, maka saya minta 3 hal itu. Saudara, saya diperiksa, langsung dia bilang balik Pi, saya USG kok 1 kena di USG. Balik lagi di belakang, tidak ada apa-apa ini. Dia bilang tidak ada apa-apa ini. Duduk, bangun. Dia bilang lebih bagus kau tes urin sama tes darah saja ke atas. Saya tes urin, tes darah, dan hasilnya semua tidak ada penyakit. Semua tidak ada penyakit, dan sampai hari ini saya sehat.
Amin. Nah, ketika kita salah pahami firman Tuhan, maka kita akan bertanya, Tuhan, kita bilang dia Tuhan, tetapi kita ragu sama dia. Kita bilang dia Tuhan, tapi kita bingung bagaimana ini. Nah, saudara, seperti ini yang dia alami oleh Maria. Dia bilang Tuhan sudah diambil. Karena dia tidak pahami firman Tuhan dengan baik. 3 kali Yesus bilang dia bangkit, tetapi mereka tidak pahami itu, sehingga mereka melakukan kesalahan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara pahami firman Tuhan dengan baik, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, kita baca ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ia berbaring. Sekali lagi, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Saya ingin menyampaikan dengan tegas pagi hari ini, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan itu pasti digenapi. Matius pasal 5 ayat 18, Alkitab berkata seperti ini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini tegas sekali. Selama langit belum lenyap, bumi belum lenyap, maka satu iota atau satu titik pun dari nubuatan yang terdapat dalam firman Tuhan itu semua pasti digenapi. Amin. Contoh-contohnya, Yesaya menubuatkan Yesus mati. Yesaya menubuatkan Yesus mati dan bangkit. Yesaya menubuatkan dia akan menderita dan parah sekali, dihukum dengan sedemikian rupa. Yesaya dan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Sekali lagi, Yesaya dan Yesus itu kurang lebih 600 tahun. Wow. Yesaya menubuatkan 600 tahun sebelum Yesus dan jadi ketika zaman Yesus. Wahyu, Yohanes menuliskannya di Pulau Patmos kurang lebih tahun 65 sampai 70-an. Kali ini tergenapi di zamannya kita. Sudah semakin mulai tergenapi satu. Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin. Maka semua yang ada dalam Alkitab pasti digenapi. Ketika semua digenapi, maka kita akan melihat, wow, sesuatu yang luar biasa. Yesus, malaikat bilang sama Yesus, sama seperti yang dikatakannya. Tidak ada yang beda, sama seperti yang dikatakannya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya sama seperti dialami oleh Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos sama seperti yang terjadi saat ini. Dan saya percaya ketika saudara orang percaya, maka janji Tuhan yang ada dalam Alkitab pasti menjadi bagian kita. Amin. Karena Alkitab berkata satu iota pun, satu titik pun, semua pasti digenapi. Maka percayalah, kondisi sulit saat ini, biar kita ada dalam genggaman Tuhan, kita ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan.